spinning. Trying to work you out is killing. Ever since my heart's missing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang tayamum. Tayamum adalah merupakan bagian dari bab toharoh atau bersuci. Toharoh atau bersuci dalam Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu toharoh asliyah atau toharoh utama, yaitu toharoh yang menggunakan air. Bentuknya bisa berwudu atau mandi besar. Yang kedua adalah toharoh badaliyah atau toharoh pengganti, yaitu toharoh yang menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air. Bentuknya adalah tayamum, sehingga tayamum merupakan cara bersuci yang menggantikan wudhu dan mandi besar. Lalu apa definisi tayamum? Tayamum menurut bahasa atau menurut lugawi artinya bermaksud. Sedangkan tayamum menurut istilah atau secara istilahi adalah menyapukan atau mengusapkan debu atau tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan disertai niat dan beberapa syarat tertentu sebagai bentuk keringanan saat orang hendak berwudu namun sulit menemukan air atau sulit menggunakan air karena sedang tertimpa penyakit atau uzur. Adapun sebab-sebab dilakukannya tayamum adalah sebagai berikut. 1. Dalam perjalanan jauh atau statusnya sebagai musafir. Dalam hal seperti ini maka dibolehkan bertayamum. Yang kedua, jumlah air yang sedikit atau tidak cukup untuk dilakukan untuk bersuci. Hal seperti ini pun bisa dijadikan penyebab untuk bertayamum. Yang kedua, telah berusaha mencari air tapi tidak ditemukan. Tidak ditemukannya air tidak hanya di dalam rumah saja, tapi juga diupayakan sambil mencari ke tempat-tempat lain barangkali ada air. Jika tetap tidak ditemukan, maka boleh dilakukannya tayamum. Selanjutnya, air yang ada mempunyai suhu atau kondisi yang membahayakan. Contoh umpamanya suhunya terlalu panas atau di dalam air itu mengandung unsur kimia yang membahayakan kesehatan dan tidak ada air selain air itu, maka boleh dilakukan tayamum. Selanjutnya, air yang ada hanya untuk minum. Jadi kalau air ini digunakan untuk bersuci, buat wudhu atau mandi, maka kita tidak punya air untuk minum atau untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dalam hal ini kita lakukan tayamum. Selanjutnya, lokasi air jauh. Kalau kita menempuh untuk menuju ke tempat tersebut, bisa dikhawatirkan akan menghambat atau waktu sholatnya sehingga terlambat atau terbengkalai, maka boleh tayamum. Selanjutnya, pada sumber mata air terdapat sesuatu yang membahayakan. Bisa berupa binatang buas atau ada jebakan-jebakan lain yang membahayakan si pelaku untuk melakukan bersuci.
ada harimau atau ada naga ya, sehingga bahaya kalau kita melakukan bersuci ke sumber mata air tersebut. Boleh kita melakukan tayamum dalam kondisi seperti itu. Selanjutnya sakit atau uzur, yang bila terkena air sakitnya makin parah, maka dalam kondisi macam itu juga boleh bertayamum. Selanjutnya, syarat sah tayamum. 1. Telah masuk waktu sholat. Jadi tayamum hanya dilakukan ketika sholat telah masuk. Tidak sembarang waktu kita tayamum padahal sholat belum masuk waktunya, itu tidak boleh. Lalu memakai tanah yang berdebu dan suci. Jangan sampai debu yang digunakan debunya bekas terkencingi binatang, entah kencing kucing, anjing, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Nomor 3 atau selanjutnya, memenuhi sebab dilakukannya tayamum. Dan yang keempat, air yang sudah dicari tetapi tidak ditemukan. Sudah berupaya mencari air tapi tetap tidak ditemukan. Yang kelima, tidak dalam keadaan sedang haid atau nifas. Saat ini adalah spesialis atau khusus bagi kaum hawa atau perempuan, karena tidak ada laki-laki sampai sejauh ini yang haid atau nifas. Yang keenam, menghilangkan najis yang ada dalam tubuh. Dan sebelum tayamum, bersihkan dulu najisnya. Barangkali dalam tubuh kita ada najis seperti tai cicak, tai ayam dan lain sebagainya. Yang penting najis, bersihkan dulu sebelum bertayamum. Sekarang sunnah tayamum. Sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan akan mendapatkan pahala, sedangkan bila ditinggalkan tidak apa-apa. 1 yaitu membaca basmalah. Yang dimaksud adalah kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua, menghadap kiblat. Kiblat untuk orang Indonesia jelas yaitu menghadap ke arah barat. Untuk negara lain mungkin bisa tidak ke arah barat, tergantung posisi negara tersebut. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Maksudnya anggota badan yang kanan itu didahulukan ya daripada yang kiri. Yang keempat, meniup debu yang ada di telapak tangan. Jadi nanti debunya kalau sudah kita tempelkan tangan, lalu nanti ditiup supaya debunya terhempas. Yang keenam, menggosok sela-sela jari setelah menyapukan debu. Dan yang terakhir yaitu membacakan doa setelah tayamum. Adapun bunyi doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk rukun tayamum itu jumlahnya ada 4. Kalau syarat ada sesuatu yang harus ada sebelum pekerjaan dimulai, sedangkan kalau rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam pekerjaan. Yang pertama, membacakan niat tayamum. Lafadznya adalah nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, menyapu muka dengan debu. Yang ketiga, menyapu kedua tangan dengan debu hingga siku. Dan yang keempat, tertib. Yang dimaksud tertib adalah dilakukan secara berurutan. Tidak boleh acak atau random. Pertama 3, terus 1, terus 2.
atau 2 dulu, terus 3, terus 1, nggak boleh. Harus berurutan sesuai dengan urutannya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu namanya tertib. Sekarang cara bertayamum. 1, kita membaca basmalah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Kedua, regangkan jemari, lalu tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debunya melekat pada telapak tangan. Lalu angkat kedua tangan dan tiup untuk menepiskan atau menghempaskan debu yang menempel di telapak tangan. Sambil setelah itu ucapkan niat tayamum yang bunyinya nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kelima, mengusap telapak tangan ke muka secara merata. 6, bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan. Ini tentunya sebelum melakukan rukun yang kedua. Lalu ambil lagi debu dengan meregangkan jemari, tempelkan debu, tekan hingga melekat. Setelah itu angkat tangan, tiup untuk menepiskan debu yang menempel di telapak tangan kita. Dan yang ke-9, mengusap kedua tangan sampai ke siku. Tentunya dari yang kanan dulu, baru yang kiri. Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum adalah semua pembatal wudu itu merupakan pembatal tayamum. Dan yang kedua, pembatal tayamum karena sebab yang membolehkannya tayamum telah hilang. Jadi kalau yang menyebabkan dia bolehnya bertayamum itu karena dia tidak menemukan air, maka ketika dia bertayamum lalu mendapatkan air, maka tayamumnya batal. Begitu pula bila ketika dia tayamum itu karena sebabnya sulit menggunakan air karena sakit atau udzur, maka ketika setelah tayamum lalu dia sembuh dan bisa atau mampu menggunakan air, maka tayamumnya batal. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kita, akan saya tampilkan gambar-gambar yang mempraktekkan atau memperagakan tayamum. Silakan ditonton. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Surabaya Kota Besar, Jakarta tempat Presiden. Bila ada kata-kata yang kasar, mohon maaf 100%. Bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.